Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan materi tentang koordinat kartesius. Subbab apa yang akan kita pelajari yaitu tentang posisi garis. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, posisi titik terhadap titik asal 0,0, dan juga posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Pada video ketiga kali ini, yang akan kita pelajari adalah menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga pada pertemuan kali ini silahkan dicermati videonya. Apabila ada kendala atau ada kesulitan, bisa ditanyakan ke guru pengampu. Sekarang kita ingat kembali materi tentang kedudukan dua garis yang telah kalian pelajari saat kelas 7. Sekarang di sini disajikan garis K, kemudian ada garis M. Garis K dan garis M ini merupakan garis yang sejajar karena memiliki arahnya yang sama dan tidak berpotongan. Itu namanya garis sejajar. Kemudian di sini disajikan garis P dan juga garis Q yang saling menumpuk sehingga dinamakan P sama dengan Q. Nah, garis ini dinamakan dengan garis yang berhimpit, alias kedua garisnya itu saling berhimpit sehingga dinamakan garisnya sama. Kemudian di sini ada garis A dan garis B. Garis A dan garis B ini berpotongan. Kenapa berpotongan? Karena dia memiliki titik potong. Nah, yang warna merah itu dinamakan sebagai titik potong antara garis A dan B. Kemudian ada garis J dan garis I. Kedua garis ini sama, merupakan garis yang berpotongan tetapi khusus karena perpotongannya membentuk sudut siku-siku 90 derajat sehingga dinamakan garis tegak lurus. Nah, itu adalah beberapa contoh kedudukan dua garis. Oke, untuk mengingat kembali. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi garis terhadap sumbu X. Di sini akan disajikan sebuah koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Kita hanya akan fokus pada sumbu X-nya saja. Nah, mari kita isi tabel berikut. Yang pertama, akan Ustadz gambarkan sebuah garis di sini. Nah, dinamakan sebagai garis A. Ya, berarti namanya adalah nama garis A. Kemudian kita akan menentukan posisinya terhadap sumbu X. Nah, garis A dan garis X ini berdasarkan kedudukan dua garis, dia merupakan garis yang apa? Sejajar. Oke, kemudian letaknya garis A itu ada di sebelah mananya garis sumbu X? Di atasnya sebanyak 3 satuan. Kemudian di sini disajikan garis B. Nah, posisinya terhadap sumbu X bagaimana? Sejajar? Iya, ternyata sejajar. Letaknya ada di bawahnya 4 satuan. Ya, 4 satuan. Kemudian di sini ada garis C. Nah, garis C ini dengan sumbu X kita lihat. Ternyata garis C ini dengan X itu tegak lurus. Kenapa? Dia ada titik potongnya. Di mana koordinatnya? Ingat koordinatnya bagaimana? Yaitu negatif 1,0. Ya, berpotongan di negatif 1,0. Karena dia berpotongan tegak lurus. Kemudian di sini ada garis D, dia juga tegak lurus. Nah, ada perpotongannya di mana koordinatnya 3,0 sehingga letaknya berpotongan di 3,0.
Kemudian di sini ada garis E. Apakah dia sejajar atau tegak lurus dengan sumbu X? Nah, kalian lihat garis yang kuning dengan yang putih itu. Ternyata dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus atau disebut berpotongan. Di mana koordinatnya 1,0 sehingga berpotongan di 1,0. Oke, itulah posisi titik, posisi garis terhadap sumbu X. Sekarang posisi garis terhadap sumbu Y. Nah, masih sama, di sini disajikan sumbu X dan sumbu Y. Kita hanya akan fokus terhadap sumbu Y saja sekarang. Nah, masih sama, di sini disajikan garis A. Sekarang lihat antara garis A dengan sumbu Y. Posisinya bagaimana? Sejajar atau tegak lurus? Ternyata tegak lurus. Nah, karena tegak lurus memiliki titik potong, di mana koordinatnya 0,3, sehingga berpotongan di 0,3. Kemudian ada garis B. Dengan sumbu Y bagaimana? Apakah sejajar atau tegak lurus? Ternyata tegak lurus ya. Nah, ada titik potongnya di mana? Yaitu koordinatnya 0,-4 ya. Berpotongan di 0,-4. Lalu ada garis C. Garis yang ungu ini dengan sumbu Y bagaimana posisinya? Ternyata dia adalah garis yang sejajar. Nah, sejajar letaknya ada di mana? Di kiri sejauh 1 satuan. Lalu kita akan ke garis D ini. Posisinya bagaimana dengan sumbu Y? Sejajar juga, di sebelah kanan berapa satuan? 3 satuan. Nah, sekarang ada garis E dengan sumbu Y. Garis E dengan sumbu Y bagaimana? Berpotongan. Nah, perpotongannya dengan sumbu Y di mana? Nah, 0,1. Berpotongan di 0,1. Oke, silahkan dicermati posisi garis terhadap sumbu Y. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian, kita akan latihan soal. Kemudian sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Disajikan koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertanyaan pertama, gambarlah garis K yang sejajar sumbu Y berjarak 4 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Berarti kita gambar dulu 4 satuan ke kanan. Nah, berarti nanti posisinya dari situ. Karena sejajar berarti sama-sama vertikal di sebelah kanan. Itulah garis K. Oke, silahkan dipahami. Kemudian yang kedua, gambarlah garis L melalui titik 2,3 tegak lurus sumbu X. Kita tentukan dulu 2,3 di mana? Oh, di situ. Tegak lurus sumbu X berarti dengan sumbu X dia tegak lurus berarti vertikal. Nah, itu adalah garis L. Ya, dengan sumbu X vertikal. Kemudian nomor 3, gambarlah garis M tidak tegak lurus sumbu X dan sumbu Y. Berarti tidak tegak lurus dengan X, tidak tegak lurus dengan Y. Nah, bisa berpotongan. Itu garis M. Itu hanya salah satu contoh. Kalian boleh miringnya ke kiri atau lebih serong, itu boleh. Yang penting dia tidak tegak lurus dan tidak memotong. Kemudian, gambarlah garis N memotong sumbu Y di titik 0,2 tetapi tidak sejajar sumbu X. Kita tentukan dulu 0,-2 di situ. Tidak sejajar sumbu X. Berarti seperti itu. Kalau sejajar sumbu X berarti nanti garisnya adalah horizontal. Berarti garisnya tidak boleh horizontal. Ya, boleh miring ke kiri, boleh miring ke kanan, itu hanya salah satu contoh. Demikianlah pembahasan kita mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Itu saja pembahasan kita tentang koordinat Kartesius bab kedua. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jangan menyerah. Karena apa? Karena materi ini materi yang cukup penting karena akan dapat digunakan untuk kedepannya. Sekian dari Ustadz cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.